dan tahun depan ada kesini lagi gitu. Kita di daerah aja. Karena kalau bapak ada sini berarti tidak ada banjir kan itu pak. Itu pak, ya pak, solusinya pak. Terima kasih. Beginilah jadinya kalau seorang wakil presiden lahir bukan karena kualitas, tapi karena rekayasa aturan. Gibran Rakabuming, yang lolos syarat usia berkat perubahan undang-undang di era ayahnya sendiri, justru mempermalukan diri ketika berhadapan dengan rakyat. Saat seorang warga Bali menanyakan solusi banjir, Gibran tak sanggup menjawab. Mikrofon dilempar ke wali kota, seolah tanggung jawab bisa dipindahkan begitu saja. Inikah sosok yang dipaksakan jadi pemimpin muda bangsa? Yap, mau gimana lagi ya guys, kemampuan wapres kalian hanya segitu dan tidak jauh-jauh dari bagi-bagi susu dan juga belusukan. Kalau ditanya soal gagasan dan juga ditanya soal solusi permasalahan-permasalahan yang terjadi di negeri ini, tentunya Mas Wapres kalian ini tidak bisa sama sekali. Nah, maka dari itu Mas Gibran ini terbilang sangat beruntung karena para termul tidak menilai dari kualitas seorang pemimpin, tetapi bagaimana pemimpin itu bisa memberikan berupa bansos untuk bisa mengenyangkan perut mereka. Dan itu sudah membuat para termul sangat puas dan bahkan sangat mendewa-dewakan orang yang memberinya bansos, yaitu Pak Mul dan juga Mas Wapres, yang sampai saat ini bahkan sudah dijadikan sebagai tradisi membagi-bagi bansos, belusukan, pencitraan. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh Mas Wapres ini. Nah, pada akhirnya apa yang menjadi kelakuan Mas Wapres ini menjadi bahan kritikan para netizen, dan bahkan Mas Wapres dijadikan sebagai bahan olok-olokan, dijadikan bahan tertawaan. Sahabat-sahabat, untuk itu baiknya langsung saja kita lanjut dulu seperti apa video-video selanjutnya, bagaimana kelucuan para netizen memberikan sindiran-sindirannya terhadap Mas Wapres. Ada Napoleon, Cepet, bawal macan ya Pak ya. Napoleon, bawal macan, macan gitu. Ya Allah ya Rabbi, entahlah, habis bahannya. Bukan kaleng-kaleng memang bapak ini. Komennya sopan, orang terhormat. Kira kerapu aja ada kerapu macan, rupanya bawal macan ada juga. Mari silakan. Siap. Terima kasih izin Bapak Wapres hari. Kami izin memperkenalkan diri. Saya Laksamana Pertama TNI Arif Badrudin, peserta dari PM4N. Ya, silakan Pak. Siap. Kami telah menerima banyak arahan dari Menteri Kabinet RI dan ada satu saran yang bisa kami usulkan. Yang pertama, kami belajar tentang geopolitik di Lemhanas. Kami berharap agar kepemimpinan geopolitik Indonesia ini bisa kembali. Gibran ini ya kan ya anak internasional gitu loh, ya kan pergaulannya level dunia, gitu kan ya, pengetahuan level dunia. Kita minta tepuk tangan bagi semua. Wah, mana nih? Itu Pak. Halo. Mas Gibran, kalau Anda hanya ketemu ojol, bagi-bagi bansos, saya minta Anda mundur atau dipotong gaji seperti DPR. Ingat loh, sekarang masyarakat lagi banyak tuh, 17+8, ada kemarin lagi 7 lagi. Apa yang dilakukan Gibran? Harusnya bantu presiden, bukan sibuk nggak jelas seperti ini. Ingat, Gibran itu digaji rakyat, bukan digaji oleh para pendukungnya. Jadi saya minta sekarang presiden dan wakil presiden, terutama wapres ini, kalau nggak mampu ya sudahlah, nonaktif aja atau mundur.
Jadi udahlah ya, SMP aja nggak lulus, bapaknya pun ngaku kuliah di UGM, dari mana? Ada videonya, IPK saya di bawah 2. Dia nggak tahu kalau IPK 2 ya lu nggak bisa kuliah. Deo karena dia tidak kuliah nggak ngerti kalau IPK di bawah 2 itu tidak boleh kuliah, alias Deo. Udahlah, saya kenal dia lihai ngomong, walaupun ya tukang bohongnya sangat. Dia bukan berbohong, dia tukang bohong. Kalau tukang tuh otaknya udah aturin ngebohong, dan ngebohong tuh bukan suatu yang memalukan atau dibalik. Jujur itu tidak penting. Jadi simpel, nggak ngadepin orang begitu pakai analisis, udahlah getok kepalanya baru kelar. Pak, karena mindsetnya gimana Leyo jabatan sekelas wakil kepala negara lho cah. Lah kok mek ngerti gawe blusukan trut pasar. Nukoni sayuran. Terus trut pos kampling ronda blusukan ki opo? Yo. Lah ngono ki yo mending ngongkon Pak Camat ae lah kon blusukan trut pasar trut pos ronda yo Polres, Kapolres ngono kuwi, Kapolsek. Yo kok ra eman-eman jabatan sakno gedene. Pendukungnya wis do kalang kabut golek penggawean. Padha arep-arep ngenteni 10 juta lapangan pekerjaan, lah kok malah sing janjeni lapangan kerjaan malah turut pasar, turut pos ronda iki kayak golek opo, jan taek. Aku wis ora percaya nek aku lek sampean kon milih cah kuwi wis giyah aku tenan. Wis ora percaya aku tenan. Padha arep pakane. Jan wis padha blejet. Ora percaya saiki. Ade kudu semakin pinter saiki cah, belajar teko pengalaman sing wis-wis ngono. Nah. Lah nggur trimo blusukan ngono ki mbok ngongkon aku enak iso ta ene. Celuken aku tak blusukan terus paret-paret kuwi terus kolam-kolam iki. Dancuk. Masa ya sekelas wakil presiden RI yang diurusin itu cuma siskamling? Lah ini kan aneh. Padahal ya kalau kita amati selama ini ya, Gibran kan sering kali bicara mengenai hilirisasi. Gibran juga sering kali bicara mengenai teknologi, artificial intelligence atau AI, dan lain-lain. Tapi realisasinya apa? Yang dikerjakan oleh Gibran malah bagi-bagi bansos dan keliling pos ronda. Ampun. Ya harusnya sebagai wakil presiden RI, Gibran ini bisa menunjukkan kemampuan lebih dari itu. Paling tidak ya, apa yang disampaikan oleh Gibran itu bisa sejalan dengan tindakannya. Kan itu yang seharusnya dilakukan. Jadi bukan cuma sebatas apa ya, sebatas hanya bagi-bagi bansos dan keliling ronda saja. Bukan sebatas itu. Ya sekarang bayangkan saja deh, kalau seorang wakil presiden malah sibuk ngurusin ronda. Terus apa gunanya Pak Lurah? Lah kan ronda dan siskamling itu pekerjaan Pak Lurah. Nah apakah pekerjaan Pak Lurah ini mau disabotase oleh Gibran? Dan terus terang, Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu sehat semua. Pilihan beda boleh, yang penting Bapak Ibu rukun semua sehat. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Ya tentu kita sudah lihat cuplikan video tentang Gibran lempar mic kepada warga. Ya, mari kita saksikan tanggapan para netizen tentang video itu tersebut ya. Wapres tidak layak, pemimpin negara Indonesia sudah layak dicopot dan diganti. Nah ini bukti bahwa saat di debat Cawapres pakai alat bantu pendengaran untuk menyampaikan materi dan jawaban lawan debat perlahan terbuka dengan sendirinya. Ya, memalukan, merugikan rakyat menggaji Wapres. Ya, gini gak ada pengetahuan gak berkualitas. Nah, cara jitu warisan Bapak ini mengambil hati rakyat adalah bagi-bagi sembako. Ini akan terus dilakukan karena dia tahu betul kalau rakyat sangat senang diberi sembako. Rakyat kecil mah ya gak mau tahu kamu berilmu atau tidak. Yang penting bagi mereka dapat sembako gratis. Nah, malu gue punya Wapres tidak bisa
ngasih solusi ke rakyat, cuman bisanya bagi-bagi karung doang. Ya, DPR ambil inisiatif ya, cepat-cepat manjulkan Fufufafa. Sangat bahaya negara ini. Nah, secepatnya dimakjulkan cawapresnya. Ya, makanya cepat-cepat dimakjulkan. Jangan hanya omong-omong doang. Nah, gagasan kosong, isi kepala kosong, apa harus digaji ya? Mikir dong Fufufafa. Ya, yang kebangkitan ya, elitis politik dalam negeri sendiri mungkin sengaja ingin merusak bangsa Indonesia sendiri sehingga merekayasa aturan untuk menipu rakyat Indonesia. Nah, orang mampu tidak layak mundur mas. Beberapa tahun lagi jejak digital ini akan dilihat anak cucumu. Ya, sudah mundur saja ya. Ya, SD level TK, mana mungkin negeri ini bisa jalan baik. Nah, demikian jurus berkelit lagi ya. Ditanya oleh perwira TNI, jurus menghindar juga. Nah, seseorang pemimpin selagi masih ya sering membagi bansos, artinya gagal dalam meningkatkan kesejahteraan, malulah ya sedikit jadi pemimpin. Nah, Gibran harus dicopot dari Wapres ya. Nah, memang yang katanya 58% ya suka yang kebalik-balik, kok yang suka ngibul dipuja-puja, yang amanah malah dibenci. Ya, Wapres bikin bangsa Indonesia tapi orang tuanya nggak tahu malu. Nah, demikian ini yang dugu ya, apa yang milih atau dukungan atau yang dipilih atau juga dua-duanya. Bagaimana? Malu apa tidak punya Wapres seperti itu ya. Nah, ingat sejak Indonesia merdeka baru sekarang punya Wapres asam sulfat. Silahkan cek profil Wapres sebelumnya. Nah, iya ya Wapres kalian ahli bansos ya. Cuman begitu kampungnya Mitch dilempar ke wali kota karena tak mampu menjawab pertanyaan warga gimana bisa menyongsong Indonesia emas yang ada Indonesia cemas. Nah, rugi rakyat ini hasil haram MK bansos unggalan-unggalan haniskan ratusan triliun. Nah, Wapres terbaik sepanjang masa itu kata yi orang yang pernah digebuhin sampai otaknya mau lepas. Nah, Samsul ya ini biarpun umurnya cukup tetap saja pelogok. Nah, waduh, katanya sekolah jebolan ya negara singa. Nah, gitu mau dikira undang penjabat luar negeri ya, diketawakan oleh penjabat luar negeri, memalukan Indonesia saja. Nah, demikian jangan sampai ya Fufufafa ini menjadi Wapres apalagi presiden. Sungguh memalukan. Bukan video ini saja Fufufafa ini tak bisa menjawab setiap pertanyaan, apalagi memberi jawaban apa solusi masih dari banjir ini. Mesti Fufufafa ini sadar diri ya bahwa otak tidak sampai untuk ikut terjun ke politik. Yang ditanya Wapres yang jawab wali kota. Wapres jelas nggak bisa jawab pertanyaan warga Bali. Nah, sudah haram ya, tapi nggak ada malu-malunya. Nah, demikian tanyanya. Jangan yang susah sama Wapres ya. Tanyalah soal mainan mobil Tamiyan. Ya, pasti bisa jawab. Nah, betul nah. Ya, demikian Wapres jadi bahan olok-olok rakyatnya ya, karena kualitasnya memang tidak seperti yang diharap rakyat. Parah-parah ya, ini harus ada yang tanggung jawab. Kalau ayahnya sudah lengser, harus ungkap semuanya biar negeri ini mendapat pemimpin yang bermartabat. Nah, kalau meremehkan Prof Mahfud MD
dia bangga ini Mas Wapres. Nggak layak belas ya. Itulah kalau memaksakan kehendak menabrak konstitusi. Ya, mirip banget ya. Kek bapaknya, loh, kok tanya saya keknya ya. Emang benar-benar sakit ya. Deh, orang-orang yang memuja orang gak ada kualitas apapun ya. Mana buta fakta lagi. Kenapa para termul begitu semuanya? Nah, harusnya pakai handset ya. Seperti saat debat cawapres ya. Di era kampanye dahulu, sehingga dibutuhkan tim Jokowi yang membisikkan melalui handset itu guna mencegah kejadian seperti asam sulfat melempar mic ya, plogo sehingga menjaga marwah jabatan wapres yang terhormat itu. Sungguh memalukan ya. Memang benar wapres hasil rekayasa bapaknya dan dukung gengnya. Ya, akhirnya ya memalukan dirinya sendiri. Ya, kalau tidak merasa malu ya udah ya sudah. Yang melihat saja merasa malu. Ngomongnya saja seperti ngomong dengan anak TK. Nah, tapi banyak YouTuber ya pendukung si plogo membuat konten ya yang mengirim opini menarasikan bahwa si plogo hebat. Ya, orang yang direndahkan pada saat nanti akan diangkat derajat di hadapan manusia yang dan sang kolik Allah kari kita menunggu janji. Nah, tapi si termul bangga banget ya, lumayanlah ya buat lucu-lucuan dari jadi para termul buat cari-cari jawaban pembelaan diri. Nah, sekelas wapres ya tidak bisa menjawab pertanyaan warga korban banjir ya. Semakin ketahuan tong kosong nyaring bunyinya alias otaknya kosong. Jadi wapres karena keinginan bapak dan ibunya saja. Salam dari NKRI, harga mati kita.